Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang Bapak muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan konsep ilmu takrits hadis, yang mana dalam perkuliahan ini kita lebih fokuskan kepada konsep awal, karena ini adalah pertemuan awal materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk takrits hadis ini pasti ilmu-ilmu pertama dan perdana yang saudara ketahui, bahwasanya di sini sudah jelas Bapak sampaikan bahwa tahukah Anda apa takrits hadis? Ada yang tahu? Ya, takrits hadis kalau kita lihat dari segi definisi, bahwa takrits itu berasal dari kata kharaja yakhruju takhrijan, yang mana artinya mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Berarti sesuatu yang kita keluarkan berarti termasuk berasal dari kata kharaja, yang dari bahasa Arab. Kemudian kalau kita lihat di definisi dari hadis, yakni al hadisu huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Yakni hadis itu adalah apa atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan ataupun takrir ataupun sifatnya, maka itu disebut dengan hadis. Namun para ulama dalam hal ini ada juga beberapa pendapat ini, apakah hadis itu dipandang oleh para ulama muhaddisin, apakah hadis itu dipandang oleh ulama fuqaha, ataupun hadis itu dipandang dari segi ulama usulin. Ini kembali kepada kita bagaimana kita memahaminya. Namun dari segi umum hadis itu artinya segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah. Maka dengan hal ini maka dapat kita ambil definisi terkait dengan ilmu takrits hadis adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan penelusuran hadis terkait kepada kitab-kitab asli dengan tujuan untuk menemukan sanad matan serta kualitas suatu hadis tersebut. Ini tujuan ataupun definisi terkait dengan hadis. Maka di sini itu apa sih tujuan dari ilmu hadis ini? Maka terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuannya untuk mengetahui sumber dari suatu hadis itu, yakni sumber primer ataupun kitab asli yang terdapat kitab hadis tersebut. Yang kedua, yakninya untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Maka seseorang yang paham dengan ilmu takrits hadis, maka dua hal ini dia akan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui hadis itu sumbernya dari mana. Yang kedua, yakninya kualitas hadis itu apa, apakah bisa diterima, apakah ditolak, atau makbul atau mardud. Dan kita lanjutkan bahwasanya dalam ilmu takrits hadis memiliki berbagai manfaat ya. Dalam hal ini ada 20 manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari ilmu takrits hadis. Nah, dapat Bapak simpulkan dari 20 takrits hadis ini, yang pertama itu kita akan mengetahui bahwa hadis ini berasal dari sumber apapun. Ya, apakah sumber dari kutubus sittah nanti, apakah sumbernya dari kutubus tis'ah. Ya, ini yang kita dapatkan nanti. Dan kita akan ketahui hadis itu secara lengkap nanti, baik itu dari mutasil sampai rasulnya, siapa sanadnya, apa matan secara lengkapnya, dan siapa perawinya, dan itu dari kitab siapa kita akan ketahui. Yang kedua akan kita ketahui tentang kesenambungan sanad hadis itu atau mutasil sampai ke Rasulullah. Ini harus kita pahami. Yang ketiga kita akan dapatkan apakah kualitas hadis tersebut, apakah kualitasnya jadi sahih nanti, apakah hasan, apakah dhaif ataupun maudhu' nanti. Maka akan kita dapatkan dari mempelajari ilmu takrits hadis ini. Kemudian kita akan juga dapati nanti bagaimana penilaian-penilaian para ulama terkait dengan ilmu takrits hadis ini. Maka dengan adanya penilaian-penilaian para ulama, maka kita akan mendapatkan bagaimana pandang ulama terkait dengan hadis, bagaimana pandang ulama terkait dengan sanad matannya dan sebagainya. Di sini kita akan pelajari. Kemudian
tujuan akhir dari pelajaran ilmu takhris hadis ini kita bisa mengimplementasikan apakah hadis ini makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Ini tujuan akhir untuk mempelajari kitab takhris hadis ini. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, kalau kemanfaatan dari takhris hadis ini, kita bisa membedakan periwayatan mana yang sahih nanti, mana yang syadz nanti, mana periwayatan memang mutasil pada Rasulullah nanti, atau mana yang masih diragukan. Karena sifat dari ilmu takhris hadis ini akan menentukan status hadis itu diterima dan ditolaknya. Kemudian dalam ilmu takhris hadis kita juga akan pelajari tentang asbabul nuzul hadis. Apa sebab-sebabnya hadis itu dimunculkan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah. Di sini kita akan pelajari. Kemudian kita akan pelajari bagaimana sejarah dari hadis ini muncul. Ya, kadang munculnya karena ada suatu peristiwa nanti, atau munculnya karena ada suatu kejadian-kejadian yang menyebabkan Rasulullah bersabda. Misalkannya Rasulullah melihat sahabat melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam, maka langsung Rasulullah menegur. Maka di sini kita lihat ada beberapa pembagian dari hadis itu, atau klasifikasi hadis itu. Ada klasifikasi hadis sahih, ada klasifikasi hadis hasan, ada klasifikasi hadis dhaif dan maudhu'. Dan kalau kita lihat di segi kualitasnya, sedangkan di segi kuantitasnya kita bisa juga lihat di segi mutawatirnya, masyhurnya, dan di segi ahadnya. Kemudian kita lanjutkan kepada apakah metode takhris hadis itu. Dalam metode takhris itu ada 4 ya yang dapat kita gunakan. Yang pertama, mentakhris dengan mengetahui perawi hadis dari nama sahabat. Yang kedua, kita mentakhris hadis dengan mengetahui permulaan lafaz hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan mentakhris dengan mengetahui lafaz matan hadis. Yang keempat, dengan mentakhris hadis dengan berdasarkan tema hadis. Dan ini insya Allah akan kita pelajari pada tema selanjutnya dengan indikator-indikator yang lebih merinci nanti, karena ini adalah konsep pengantar ilmu takhris hadis nanti. Insya Allah akan kita tampilkan segera. Kemudian dalam objek kajian takhris hadis ini kita terbagi 2 ya. Dalam kajiannya itu sebenarnya untuk takhris hadis ini lebih kepada penelitian, karena kita meneliti atau menelusuri hadis-hadis yang kita dapati dan bagaimana sanadnya sampai mufasil pada Rasulullah nanti, atau apakah hadis ini bisa dijadikan hujah atau tidak nih, maka kita lakukan dengan bentuk kajian atau penelitian. Pertama, penelitian dalam bentuk sanad, yang kedua penelitian dalam bentuk matannya. Maka dalam mata kuliah pertama ini, takhris hadis 1 ataupun kritik matan, kritik sanad, kita lebih mengkaji terkait dengan kesanatan. Ya, insya Allah nanti kita ending dan konten dari kajian takhris hadis ini, artinya kita menghasilkan sebuah hasil laporan penelitian terkait dengan kritik sanad hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan, kita mengenal kitab-kitab terkait dengan hadis, takhris hadis, yang mana ini adalah kitab sebagai panduan dan pedoman kita agar kita bisa nanti melakukan takhris hadis yang semaksimal mungkin dan bisa dilakukan takhris dan mendapatkan hasil dari takhris itu sendiri. Yang pertama, kita membutuhkan kitab Mujam al-Mufaras fi al-Faiz al-Hadis an-Nabawi, yang mana kitab ini merupakan sebuah kamus besar yang diciptakan oleh seorang orientalis yang sangat memiliki kontribusi besar terkait dengan ilmu hadis. Alhamdulillah pada sampai sekarang ini masih kita pakai sebagai untuk melakukan takhris hadis. Ya, alhamdulillah kontribusinya sangat besar sekali dan bisa kita gunakan dalam melakukan takhris hadis. Yang kedua ada Jami' al-Musanid. Ya, kemudian ada kitab lain itu seperti kitab Mujam al-Atraf dan sebagainya. Kemudian kita juga membutuhkan kitab Rijalul Hadis. Ya, kita
pada kesempatan ini kita tampilkan ada 4 kitab yang kita tampilkan. Yang pertama itu ada kitab Mizan I'tidal, yang kedua ada Tahzibul Kamal, yang kita ada Tahzibul Tahzib, kemudian yang keempat ada Jarh wa Ta'dil. Keempat kitab ini kita gunakan pertama untuk mendeteksi ya kapan dia sanad itu lahir atau perawi itu lahir, kapan wafatnya, di mana dia tinggal, bagaimana kontribusinya, bagaimana perjalanan menuntut ilmunya, siapa murid dan siapa gurunya, dan serta bagaimana penilaian para ulama terkait ini. Di 4 kitab inilah kita akan dapatkan penilaiannya, dan itu nanti akan mendukung hasil dari takrir hadis kita itu, apakah sanadnya ini mutasil sampai Rasul nanti atau tidak. Kemudian kita juga membutuhkan kitab penelusuran hadis asli, maka kita membutuhkan kitab Kutubut Tis'ah namanya ya, yang mana kitab Kutubut Tis'ah ini kitab yang terdiri dari 9 sumber, yakni kitab Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad bin Hanbal, kitab Imam Malik, kemudian Sunan Ad-Darimi. Ke-9 kitab ini akan kita butuhkan dalam penelusuran hadis secara asli sebelum kita akan telusuri masing-masing terkait dengan matannya nanti. Kemudian baru kita akan masuk bagaimana syarah hadisnya. Ya, ini ada beberapa syarah hadis yang kita bisa pegangi atau kita gunakan sebagai sumber utama. Nanti ada Fathul Bari, yakni syarah dari Sahih Bukhari, kemudian Ainul Ma'bud, syarah dari Sunan Abu Dawud, kemudian ada syarah dari Sahih Muslim, kemudian ada Tahfatul Awazi, syarah dari kitab Sunan At-Tirmizi, dan ada berapa lagi kitab syarah yang bisa kita gunakan untuk mendukung penelitian kita nanti. Kemudian alur ya, bagaimana alur penelitian yang kita lakukan untuk takrir sanad ini. Yang pertama ya, kita akan menelusuri sebuah hadis yang kita dapati nanti ya, potong hadis yang kita dapati nanti kita akan telusuri menggunakan mu'jam ya, menggunakan mu'jam nanti. Kemudian setelah kita dapatkan mu'jam, kita akan telusuri langsung di manakah hadis itu terdapat di kitab Kutubut Tis'ah. Setelah kita dapatkan di Kutubut Tis'ah, baru kita akan menelusuri sanad-sanad dari hadis tersebut, perawinya, untuk mendeteksi perawinya itu apakah perawinya itu adilkah, dobitkah, atau dinilai kepada orang yang qazib dan sebagainya. Maka baru nanti kita membutuhkan kitab-kitab syarah untuk membantu dari penilaian syarah kita. Baru kita nanti terakhir apa status hadisnya di sana kita dapatkan. Oke, demikian nanti terkait dengan materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan mampu kita implementasikan dalam praktikum nantinya, dan kita sama-sama belajar untuk mendapatkan status hadis dengan semaksimal mungkin, sehingga dalam sebuah penelitian yang kita lakukan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lainnya yang belum mampu untuk melakukan penelitian yang seperti mana yang kita lakukan. Dan untuk referensi sebagaimana yang telah Bapak tampilkan ini, kita ada beberapa referensi yang kita tampilkan. Pertama ada buku Takrir Hadis miliki Profesor Edi Safri, kemudian ada Kebangkitan Hadis Nusantara itu miliki Dr. Muhajirin, kemudian ada Kritik Metodologi Matan Hadis, kemudian ada Takrir dalam Metode Memahami Hadis dan sebagainya. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dapat ada kesalahan dari Bapak. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.